Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria, SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Hai para siswa kelas 9 SMP ya, dimanapun kalian berada. Setelah kita mempelajari satu bab, yaitu bab mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup, nanti kita akan mengalami atau menuju penilaian harian bab 3. Nah, sebelum ke penilaian harian, kita selayaknya berlatih dulu ya, minimal menjawab soal-soal secara sederhana. Oleh karena itu, mari kita berlatih, yaitu penilaian harian atau ulangan harian bab 3, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi IPA kelas 9 SMP semester 1 ya. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud edisi revisi tahun 2018. Mari langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat keturunan disebut. Nah, penjelasannya adalah ini ya. Jawabnya adalah B, genetika ya. Sebelumnya ada beberapa ini ya ilmu ya yang ada di ilmu biologi. Seperti pada option ini ya, kami jelaskan. Khusus botani yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, atau juga ini ya, tumbuhan berukuran kecil ya, atau juga tumbuhan yang berukuran besar atau ini ya. Kemudian genetika sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat keturunan. Nah, tadi jawabnya ini sudah genetika B ya. Kemudian ada taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari prinsip dan cara klasifikasi makhluk hidup. Dan kalau mikrobiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil ya, yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa atau mata telanjang ya, tanpa bantuan alat ya. Karena dari kata-katanya sudah jelas, mikro itu kan memang ukurannya kecil ya. Untuk soal ini jawabannya B. Soal nomor 2, kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina disebut. Nah, disebut gonosom ya, karena kromosom kelamin ya. Ini jawabannya C. Pembahasannya mari kita bahas option-option yang ada di sini. Autosom itu setiap kromosom yang terdapat pada sel-sel tubuh dan tidak menentukan kromosom seks ya, atau kromosom tubuh, itu disebut autosom. Kromosom homolog ya, autosom yang berpasangan satu sama lain, itu kromosom homolog. Gonosom sendiri tadi jawabannya kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina. Kemudian alel. Alel adalah gen yang memiliki lokus yang sama tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli ya. Alel itu nama lainnya pasangan gen ya, seperti itu. Kita menuju ke soal yang ketiga. Kromosom haploid merupakan kromosom yang ya, jawabannya adalah A, jumlahnya setengah dari kromosom sel kelamin, atau kalau diploid 2N ini adalah N ya. Penjelasannya adalah ini. Kromosom haploid merupakan kromosom yang memiliki seperangkat saja. Kromosom haploid sering disingkat dengan simbol N. Manusia memiliki kromosom haploid berjumlah 23 kromosom atau setengah dari jumlah kromosom sel kelamin. Kromosom haploid memiliki dua tipe, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom ya. Kromosom sel tubuh dan kromosom sel kelamin ya. Itu penjelasannya. Sekarang kita nomor 4 ya. Jumlah kromosom diploid pada sel tubuh manusia adalah, diploid itu 2N ya. Jawabannya adalah ini ya.
Jawabannya C. Kalau N kan 23, berarti kalau 2N 23 kali 2 yaitu 46. Pada tubuh manusia terdapat 46 buah kromosom yang berasal dari ayah sebanyak 23 buah dan ibu sebanyak 23 buah. Ingat, 50% ayah, 50% ibu. Itu ya. Nomor 5. Berikut ini terdapat beberapa macam genotip ya. Genotip yang heterozigot sempurna ditunjukkan oleh nomor hetero. Hetero kan berbeda ya. Jawabannya adalah ini ya. Jawabannya A ya, hetero. Ini A besar, A kecil ya. Kemudian B besar, B kecil. Kemudian C besar, C kecil, D besar, D kecil. Jadi jawabannya 1 dan 3. Dengan pembahasan sebagai berikut. Genotip heterozigot yaitu genotip yang memiliki dua alel berbeda untuk suatu sifat tunggal. Heterozigot sempurna, perbandingan alel yang berbeda itu sama. Contohnya ini ya. Kalau ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau C besar, C kecil, D besar, D kecil. Jadi heterozigot sempurna. Kemudian heterozigot tidak sempurna, perbandingan alel yang berbeda itu tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, atau A besar, A kecil, D besar, D besar. Ini ya. Kalau ini kan sama ya. Ini kan huruf kecilnya ada di bagian yang kedua dan keempat. Kalau ini berbeda ya. Itu disebut tidak sempurna. Sekarang kita menuju ke nomor 6. Sifat warna bunga merah dan bentuk lonjong merupakan contoh. Ya, jawabannya adalah A, di mana pembahasannya ya. Itu disebut dengan fenotip. Fenotip itu apa? Suatu karakteristik yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungannya serta interaksi keduanya. Contohnya sifat bunga warna merah dan bentuk lonjong ya. Fenotip itu nama lainnya adalah sifat yang tampak pada keturunannya. Jadi tampak jelas bisa dilihat. Contoh, rambut keriting, kulit hitam ya. Kemudian itu ya, hidung mancung atau hidung pesek. Pokoknya yang bisa dilihat dengan mata ya. Dari sifatnya itu bisa dilihat ya. Kemudian gen. Gen adalah unit pewarisan sifat pada organisme hidup ya. Jadi gen itu pembawa sifat-sifat yang diturunkan. Sedangkan genotip sifat menurun yang tidak tampak dari luar ya. Genotip itu biasanya berupa notasi-notasi angka atau huruf ya. Sehingga apa? Dia adalah sifat yang tidak tampak. Kebalikan dari fenotip. Fenotip tadi sifat yang tampak ya, merah ya, rambut lurus, hitam ya. Kalau genotip tidak, sifat merah hanya bisa dinotasikan yaitu M besar, M kecil, atau M besar, M besar. Jadi seperti itu. Kemudian kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang tersusun dari asam nukleat seperti DNA dan RNA. Itu penjelasannya. Sekarang kita menuju ke nomor 7. Dalam suatu persilangan, sifat resesif tidak tampak pada fenotip keturunannya jika. Jawabannya adalah B. Ya. Gen resesif berpasangan dengan gen dominan. Yang jelas resesif tidak akan tampak karena resesif selalu kalah. Yang menang adalah yang dominan ya. Pembahasannya ini karena gen resesif ekspresi sifatnya lemah dan tertutup oleh gen yang dominan sehingga tidak tampak ya. Nomor 8. Bunga mawar berwarna merah atau M besar disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih M kecil bersifat intermediate ya. Intermediate itu separuhnya ya. Warna turunan yang akan dihasilkan kalau seperti ini langsung pasti perbandingannya kan itu ya, 1, 2, 1 ya, intermediate ya. Langsung aja kita bahas.
diketahui mawar merah MM, mawar putih M kecil, ditanyakan rasio F1 ya. P sama dengan M besar M kecil dengan M kecil merah dengan putih gamet. Karena sama cukup ditulis 1 ya. M-nya M besar, kemudian M kecil, gametnya M dengan M besar dengan M kecil ketemu. Ini ya, M besar M kecil, atau fenotipnya di sini adalah karena intermediate kan sifatnya yang di tengah di antara dominan dan resesif, merah putih jadinya merah muda, sehingga rasio anaknya F1 ya pasti 100% merah muda. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 9. Sifat pada manusia yang diwariskan melalui kromosom X. Nah, jawabannya adalah ini ya. Jawabannya A, buta warna dan hemofilia ya pembahasannya. Penyakit buta warna dan hemofilia diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X yang ditandai dengan lambang XCB ya. Buta warna untuk buta warna, sedangkan hemofilia ditandai dengan lambang X H kecil atau hanya adalah hemofilia ya. Itu jawabnya. Sekarang kita menuju nomor 10. Pencarian bibit unggul di bidang pertanian dan peternakan hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ya. Pembahasannya A adalah jawaban dari peternakan karena mencari jenis bibit unggul itu peternakan. B jawaban dari pertanian, mencegah tanaman padi terserang hama ya. Salah ya. C jawaban dari peternakan, ayam petelur yang baik ya. Sedangkan pertanyaannya adalah bidang pertanian dan peternakan. Jadi jawabannya D ya, hasil dari peternakan dan pertanian itu memenuhi kebutuhan pangan manusia. Ya. Ini ya latihan penilaian harian untuk bab pewarisan sifat. Sementara hanya sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.